Ya, di sini kita dari kelompok berapa ya? Enggak ada berapa? 12 ya kata Mas Sai. Nah, di sini kita akan mempresentasikan yang benar 12 ya, benar. Ya udahlah, intinya kelompok yang inilah. Nah, sini kita akan mempresentasikan proyek kami, yaitu dengan judul apa, Sai? Pondok ya. Nah, data pondok. Nah, saya Aji Noval Himam. Dan saya Muhammad Akmal PHQ. Saya Muhammad Isa. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram UML tentang program kami yang sudah kami rancang sedemikian rupa. Oke. Pertama kita akan menjelaskan kelas abstrak. Dalam kelas abstrak atau kelas induk itu menyimpan dua atribut. Pertama itu ada nama, atribut nama yang memiliki tipe data string dan juga atribut umur yang memiliki tipe data integer. Kemudian dari abstrak ini juga menyimpan beberapa metode. Di sini ada 5 metode. Yang pertama get nama, get umur, set umur, dan metode info. Kemudian dari kelas abstrak mewarisi dari kelas abstrak memiliki turunan yaitu kelas santri. Jadi kelas santri mewarisi dari kelas abstrak. Atribut dalam kelas santri yaitu ada ID santri atau identitas santri, kemudian metodenya itu ada get ID santri dan info. Kelas ini mempresentasikan data santri, mewarisi nama dan umur dari kelas abstrak. Kemudian ketiga ada kelas pembayaran. Kelas pembayaran ini digunakan untuk menyimpan data pembayaran SPP. Dalam kelas pembayaran ini memiliki dua atribut, yaitu atribut bulan pembayaran dan nominal pembayaran. Dan juga memiliki dua metode, get bulan dan get nominal. Kemudian hubungan antar kelas. Yang pertama kelas abstrak dan kelas santri itu adalah inheritance. Santri mewarisi kelas abstrak. Kemudian dari santri ke pembayaran, antara kelas santri dan kelas pembayaran yaitu association. Yaitu santri memiliki data pembayaran. Artinya satu santri dapat melakukan pembayaran SPP. Kemudian kelas main. Kelas main berfungsi sebagai pengelola sistem atau program utama. Dalam kelas main ini ada 3 atribut, yaitu santri list, pembayaran list, dan input. Metode yang digunakan yaitu tambah santri, tampil santri, update santri, dan hapus santri. Kelas ini mengatur konsep CRUD atau create, read, update, dan delete data santri, dan juga mengatur proses pembayaran SPP. Untuk alur singkatnya yaitu pertama, data santri dibuat dan disimpan dalam santri list. Kemudian pembayaran akan didata atau akan dicatat oleh pembayaran list. Admin dapat menambah, mengubah, menghapus santri. Melakukan pembayaran SPP juga bisa dilakukan oleh admin. Informasi santri dan pembayaran bisa ditampilkan melalui metode info. Kesimpulan dari diagram UML yang kami buat yaitu diagram ini menerapkan konsep OOP atau Object Oriented Programming. Yang pertama ada inheritance, enkapsulasi, dan association. Terima kasih. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan programnya ya. Jadi import Java util array list dan ada scanner. Nah, array list itu untuk menyimpan data santri dan pembayaran secara dinamis. Lalu scanner menerima input dari user melalui keyboard. Lalu ada variabel global. Nah, ini itu yang dinamakan variabel global. Ada santri list, pembayaran list, dan input. Nah, santri list itu untuk menyimpan semua data santri dan pembayaran list menyimpan data pembayaran SPP. Lalu ada metode yang tersedia di sini ada
tambah santri, lihat santri, hapus santri, dan pembayaran SPP sampai keluar ya. Nah, lalu ada CRUD data santri. Nah, ini adalah CRUD data santri. Fungsinya itu untuk nginput nama, umur, dan menyimpan ke santri list. Nah, ini untuk tampilan santrinya ya, atau lihat santri ya, menampilkan datanya lah. Lalu ini update, fungsinya itu untuk mencari ID, nama. Jika ditemukan data nama dan umur bakal diperbarui sini ya. Lalu hapus santri, menghapus santri berdasarkan ID dan nama. Nanti bisa dengan program seperti ini ya, untuk menghapus dan berdasarkan ID dan nama. Lalu ini untuk pembayaran. Jadi user itu menginput nama santri, lalu bulan pembayaran, terus nominalnya. Outputnya akan pembayaran berhasil dicatat. Selanjutnya di sini kita masuk ke pembayaran ya. Ada kelas pembayaran. Nah, fungsi kelas ini digunakan untuk menyimpan data pembayaran SPP santri. Nah, di sini memiliki 3 atribut. Yang pertama ada privasi string ID santri, integer bulan, privasi double nominal. Nah, ID santri itu untuk menyimpan identitas, bulan ini untuk menyimpan bulan pembayarannya dengan integer, jadi 1 sampai 12 ya, karena bulan sampai 12. Nominal itu menyimpan jumlah uang. Nah, lalu ada konstruktor. Ini konstruktor, fungsinya dipanggil saja objek pembayaran ini, menginisialisasikan ID santri, bulan, dan nominal. Dan selanjutnya ada metode, yaitu ada 3 ini, public string, integer, double. Nah, ini fungsinya untuk mengambil nilai atribut dari privat. Digunakan saat data ingin ditampilkan dan diproses. Lalu kita masuk ke person. Nah, di sini ada abstrak ya, abstrak class, yaitu kelas person, dimana itu berfungsi sebagai kelas induk. Nah, induknya lah. Nah, lalu kita ke atribut. Atributnya itu ada nama sama umur. Nah, lalu ada konstruktor. Konstruktornya ini ya. Terus ini getter sama setter. Getter itu untuk mengambil data, setter itu mengubah data. Lalu private. Nah, private itu untuk keamanan data sih, karena atribut bersifat private. Lalu ini metode info ya, memiliki metode ini tidak memiliki isi ya, hanya digunakan untuk menampilkan info dari kebutuhan yang user ingin cari.
seperti itu. Ya, selanjutnya itu ada kelas santri. Kelas santri sini itu mempunyai satu atribut, yaitu ID santri. Lalu ada konstruktor. Konstruktor di sini itu mempunyai dua atribut, yaitu nama dan umur. Dan ada ID santri UUID. UUID ini itu berfungsi untuk menghapus, mengupdate pembayaran ID santri tersebut. Public string get ID santri ini itu berfungsi jika dibutuhkan untuk menghapus dan mengupdate suatu ID santri. Lalu ada override. Dalam override ini itu ada ID, nama, dan umur. Nah, itu ditampilkan menggunakan getter. Kita akan run programnya. Langsung saja kita run. Oke, kita pilih menu nomor 1 untuk tambah santri. Aji, umur 13. Santri berhasil ditambah hore. Terus kita tambah santri lagi. Akmal, umurnya itu 13 juga. Hore. Kemudian kita lihat 2. Lihat santri. Ada santri Aji Naufal dan Akmal. Ada ID-nya juga itu loh. Dan kita masuk ke menu nomor 3, yaitu hapus santri. Aji hapus. Nah, santri dihapus. Kemudian kita masuk ke nomor 4, bayaran SPP Akmal. Bulan kedua, nominalnya 450. Tuh 23. Maka pembayaran berhasil dicatat. Langsung saja kita keluar. Maka kita akan keluar. Ya, cukup itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye.